sudah tahu mungkin resepnya. Makan segini cukup. Kebayang nggak? Itu sehat banget tuh. Dan bikin kenyang. Hanya mengenyangkan, tapi membahagiakan perut atau pencernaan kita. Jadi kalau kita udah ngerti konsep-konsep seperti ini, maka insya Allah Ramadan gak usah banyak-banyak makan. Insya Allah yang paginya sahur jangan khawatir, maghrib pasti akan datang. Nah, gitu. Maghrib pasti datang, tenang aja. Kalau kecuali kiamat, ya ini ribetnya minta ampun. Itu kalau saya kerja gimana, gitu kan? Kerja nanti gimana? Badan saya lemas segala macam lah hujah-hujah pikiran dia itu. Ya, padahal apa? Padahal ya kalau bahasa saya itu ya kita tuh banyak cadangan makanan gak kepake. Kita tuh banyak cadangan lemak, kita tuh banyak cadangan yang bisa dibakar sebagai bahan baku. Jadi kalau tubuh kita nggak ada glukosa masuk, dia akan switching, dia akan berubah ke bahan bakar dari glikogen. Kalau glikogen nggak ada, maka dia akan pakai bahan bakar buat tubuh energi itu dari apa tuh namanya, dari lemak gitu loh. Nah, itu salah satunya. Jadi itu tekniknya begitu aja. Sehingga Ramadan itu kalau boleh saya katakan ya bulan menyenangkan perut kita dengan makanan sehat, nah gitu loh. Caranya gimana? Ya sudahlah, seperti saya bilang di beberapa kajian saya katakan coba kurangi yang karbo tinggi itu, tepung kurangi, nasinya dikurangi gitu, nasi putih ya. Kita mulai berbanyak makan makanan sehat seperti nasi merah atau mungkin beras coklat atau mungkin makanan-makanan yang lain gitu kan yang sehat. Ya, tepung dikurangi, gula pasir kita ganti sama kurma, madu segala macam, gampang sekali. Ya, contoh aja misalkan teman-teman waktu buka ya sudah kita berbuka misalkan ya kita berbuka ya pakai kurma, kalau ada rutop pakai rutop, kalau nggak ada rutop pakai tamar, kalau nggak ada tamar pakai air putih gitu kan. Nah, itu juga bisa. Ya. Habis itu gimana? Ya makan buah sedikit, ya makan buah sedikit. Nah, nanti habis dari apa tuh namanya maghriban kita mungkin udah makan juga nggak usah banyak-banyak ya. Bahkan teman-teman bisa makan dengan bikin resep-resep sederhana yang tetap berkualitas dan tetap punya apa tuh namanya nilai gizi yang tinggi. Sayuran campur sedikit sama buah, nanti dipotong-potong kecil, nanti dimasukkan alpukat sebagai dressingnya. Nah, sudah tahu mungkin resepnya. Kalau belum tahu nanti saya jelaskan. Kalau ingat. Jadi alpukat sebagai dressingnya, tambahkan tempe sedikit, tambahkan kurma. Oh itu sudah sangat sehat. Makan segini cukup. Kenyang. Bukan kenyang sih, powerful. Jadi makannya nggak usah banyak tapi powerful. Nah itu jadi makan tuh nggak usah terus-terusan. Apalagi mau tidur nanti apa kita yang kerjakan? Udah kita minum air madu, jahe, pandan gitu kan? Atau mungkin bikin rimpang-rimpangan ya dari mungkin apa tuh namanya jahe secang ya, atau mungkin apa tuh namanya temulawak atau kunyit. Banyak resep-resep bisa teman-teman lihat situ. Itu salah satu caranya, sehingga nanti akhirnya perut kita atau pencernaan kita sebagai salah satu indikator sehatnya badan kita itu subhanallah teman-teman sekalian, itu bisa merasakan ya kegembiraan juga. Karena yang masuk itu adalah bakteri-bakteri yang baik, yang masuk itu adalah teman-teman atau mungkin makanan buat bakterinya. Ya. Jadi kalau kita sudah mulai memahami hal-hal seperti ini tuh ya, insya Allah Ramadan tuh akan menjadi bulan sangat menyenangkan. Kenapa? Karena kita mengasup yang sehat-sehat. Jadi ada buah, lebih banyak makan buah, ada sayurnya segala macam ya. Daging-daging mungkin nggak terlalu sering. Sehingga nanti apa kalau turun berat badan pasti turun lah. Ya. Cuma nanti kalau sudah turun malah justru kebingungan, ini kalau turun mau diapain gitu ya. Gampang sih kalau naikin berat badan mah gampang ya. Kadang-kadang orang tuh susah tuh nuruninnya. Ya, seperti itu. Jadi apalagi di Ramadan ya, apa tuh namanya, itu kalau saya sampaikan bulan asam amino ya, maka kita mulai berdekatan dengan kurma. Jadi kalau teman-teman bikin jus ya mungkin bisa pakai kurma seperti ini ya, atau mungkin bisa pakai madu juga nanti kalau bikin jusnya ya sebagai sumber asam amino. Ya, kemudian ya bikin buah nanti mungkin buah-buah potong gitu ya, anda potong-potong, kemudian teman-teman kasih jeruk nipis ya atau jeruk lemon seperti ini, kemudian nanti kasih garam sedikit, kasih lada hitam, itu sudah cukup, sudah sangat mengenyangkan ya. Jadi settingannya Ramadan kali ini mungkin saya berpesan ya adalah jangan terlalu banyak mikirin makan apa gitu loh. Tapi ya kalau menurut saya sih ya pikirkan amal ibadah yang harus ditingkatkan. Itu pesannya sebenarnya. Jadi kalau kita sudah dapat pesan itu,
maka kita sudah settingan sudah dapat tuh. Kalau settingan sudah dapat, nanti subhanallah tuh kita memang nggak terlalu doyan dengan makan, karena jiwa kita ya, jiwa kita tuh memang dia secara itunya ya, secara dasarnya itu dia tidak memerlukan banyak makan. Karena kalau jiwa tuh terlalu banyak makan, berarti jiwa tuh di apa ya, dikelumuni atau mungkin dikerubuni dengan nafsu ya. Sedangkan imannya seseorang itu kalau sudah dinominasi nafsu, maka imannya akan lemah, gitu loh. Itu sebabnya dalam Islam diberikan syariat seperti ini, ya. Kalau teman-teman atau saya, ya siapapun kita manusia ya, kalau diberi pilihan makan sama tidak makan, kita akan pilih makan. Karena memang kita punya nafsu kan gitu. Karena kita punya nafsu. Nah, pertanyaannya bagaimana cara Allah ya menghentikan makannya manusia puasa Ramadan? Dan ternyata memang secara saintifik juga proses pembersihan badan seseorang itu atau proses pembersihan tubuh kita itu, sel-sel kita itu dikenal dengan apoptosis itu memang ternyata subhanallah terjadinya juga per 12 hari ya. Per 12 hari kalau kita ambil 365 hari dibagi 12 maka akan ketemu 30 hari. Jadi Ramadan itu memang bulan detox, bulan bersih badan. Yang dibersihkan apa? Jiwanya, nafsunya, ya. Dan diisi dengan apa? Syahrul Ramadan Al-Quran. Jadi Ramadan itu bulan Quran. Jadi sehingga yang dikasih lebih banyak itu adalah nutrisi jiwanya. Ya. Jadi kalau teman-teman di rumah nanti berbuka puasa sama istri, keluarga atau orang tua, keluarga di rumah gitu kan, jangan lupa, jangan pernah kelewatin atau terlewatkan satu hari pun untuk memberi makan orang berbuka. Caranya gimana? Cara paling sederhana. Misalkan Anda sama istri di rumah, atau suami di rumah, atau anak-anak di rumah. Lagi mau makan kurma. Suami lagi mau makan kurma, istri makan kurma misalkan. Ketika suami itu mau makan kurma, teman-teman sekalian, ketika suami mau makan kurma, maka apa yang dia kerjakan? Jangan langsung makan kurma tadi. Kurma yang dia pegang, kasih ke istrinya, tukeran. Jadi dia ngasih kurma ke istri, kurmanya istri dia makan. Jadi ibarat kata, memberi makan orang yang berbuka itu sederhana sekali. Tapi apa yang terjadi? Pahalanya istri, suami dapat tanpa mengurangi pahalanya dia, pahalanya istri, ya dia dapat tanpa mengurangi pahala istri, bertukar, gitu loh. Seperti itu ya. Jadi Ramadan kali ini ya kita mungkin fokusnya kalau boleh saya katakan, apalagi di tengah wabah seperti ini ya, semoga Allah segera sudahi. Itu adalah dengan cara kita lebih banyak memberikan asupan jiwa, asupan iman, asupan kolbu, asupan pikiran kita yang positif-positif ya. Dengan cara apa? Quran ya, kita mentadaburi Quran, yang meningkatkan mungkin khatam Qurannya, mentadaburinya, mempelajarinya ya, untuk pelajari bentuk-bentuk yang lain daripada agamanya sangat banyak ya. Apalagi sekarang mungkin kajian-kajian online pun sudah cukup banyak ya. Jadi kita jadikan itu sebagai salah satu salah satu cara kita untuk menenangkan hawa nafsu. Sehingga kebahagiaan Ramadan itu benar-benar kita bisa rasakan. Kebahagiaan. Karena Ramadan itu bahagia. Marhaban ya Ramadan, senang banget. Karena mau istirahat gitu loh. Mau istirahat. Jadi kalau sudah sudah tahu bahwa bakal istirahat, ya sudah. Nikmati istirahatnya, jangan lagi banyak-banyak makan, jangan lagi banyak-banyak, apalagi tidur. Ini kadang-kadang saya nggak habis pikir nih orang-orang puasa. Itu sering dapat informasi tidurnya adalah ibadah, karena ngerti tidur ibadah dari sahur sampai zuhur tidur terus, atau habis sahur habis subuh tidur sampai zuhur. Ini cerita puasa apa ini gitu kan? Orang tidurnya aja kalau orang berpuasa katakanlah itu bernilai pahala, oke lah. Tapi kan lebih bernilai pahala lagi dengan membaca Quran, gitu loh. Jadi jangan pelesetin hadis, apalagi mana ada orang berbukalah dengan yang manis. Apa ceritanya berbuka dengan yang manis? Pakai gula, pasir lagi. Mana ada ceritanya itu? Kalau berbuka pakai kurma, hadisnya begitu, ya. Bukan berbuka pakai yang manis, ya. Ini kadang-kadang buka puasa pakai teh manis, pakai sirup, mau sehat kayak apa, ya. Kalau kita kayak begitu, terus nggak ada perubahan, ya. Jadi saya berharap teman-teman sekalian, ya, Anda yang ngasih iftar mungkin atau mungkin berbuka puasa itu, pikirkan juga untuk beri iftar yang sehat, ya. Jangan cuma memberi iftar yang cuma sekedar sekedar iftar saja, tapi kasih yang terbaik untuk orang lain, ya.
Jadi kalau bisa bikin minuman yang sehat, bikin minuman air madu kayak, atau madu campur pandan juga enak, atau madu campur jahe juga enak, atau madu jeruk nipis juga enak, banyak ya. Itu bisa kita buat selama Ramadan ya, sehingga nanti orang-orang yang minum itu dapat manfaat ya, dapat manfaat dari apa yang kita berikan kepada mereka, bukan hanya sekedar dapat rasa yang enak ya, atau mungkin rasa dari minuman tadi ya. Jadi seperti itu. Dan satu lagi mungkin yang pesan saya kepada teman sekalian ya, bahwa saatnya kita lebih akrab lagi dengan apa ya, bakteri-bakteri yang ada pada badan kita ini ya. Jadi kita menguatkan kerja mereka dengan cara kita berikan kekuatan ya, tambahan kepada bakteri-bakteri tadi dengan asupan bakteri yang lain ya, seperti makanan-makanan probiotik atau minuman probiotik. Itu cairan probiotik. Itu salah satu caranya kita ya. Caranya kita untuk menguatkan badan kita. Ya ada tempe, ada kurma ya. Bisa sih kalau mau teman, ini ide nih kalau bikin minuman sehat waktu Ramadan. Ini saya kasih idenya ya. Jadi nanti teman-teman bisa ambil air madu ya, air madu nanti kasih jeruk nipis air madunya tadi, kemudian masukkan kacang kayak kacang tanah gitu yang sudah matang pastinya, kemudian tambahkan dengan cincau yang asli ya, kemudian tambahkan dengan ada air madu, ada jeruk nipis, ada cincau asli, kemudian ada kacang tanah, kemudian tambahkan tape. Masya Allah. Kebayang nggak? Itu sehat banget tuh, dan bikin kenyang. Ya ada probiotiknya, ada prebiotiknya, madu ya, jeruk nipis, tambahkan sedikit sama garam ya. Ya nggak usah pakai es lah, pakai esnya dikit sekali-sekali oke lah. Tapi itu udah sangat menguatkan dan mengenyangkan. Bukan hanya mengenyangkan, tapi membahagiakan perut atau pencernaan kita ya. Atau mungkin tadi saya katakan bisa bikin buah-buahan. Jadi kita bisa asup protein-protein dari protein yang sehat ya, seperti tempe mungkin ya, di luar pada protein hewan ya. Atau mungkin alpukat dan juga bisa. Nah itu salah satu caranya. Jadi untuk kita menjadikan Ramadan menjadi Ramadan yang penuh kebaikan ya. Penuh kebaikan untuk siapa? Untuk jiwa kita, iman kita, hati kita, pikiran kita, sehingga nanti Ramadan menjadi Ramadan yang sangat sehat. Yang sangat sehat, penuh dengan apa ya? Penuh keberkahan dari Allah, karena kita memfokusnya bukan pada makanan tapi fokus pada ibadah ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang ya kita menyibukkan atau melelahkan diri kita dengan bermujahadah ya, bersungguh-sungguh mengejar Allah dengan tarawih ya. Ya kita berusaha di siang harinya dengan puasa, malam hari dengan tarawih dan membaca Quran atau mungkin ibadah-ibadah yang lain. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan.